jernih semua gambar diri, putih bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Saya mungkin bukan seorang guru di sana, bukan seorang guru Quran atau guru matematika gitu kan. Ya saya istilahnya kalau motor saya kalau jadi baut aja. Yang penting motornya bisa jalan, yang penting ondernya tidak sampai lepas kemana-mana gitu. Mungkin ibaratnya kayak gitu. Kita merasakan bahwa dalam sebuah satu sistem satu tim, sehingga kita bangga menjadi salah satu komponen ya betul ya. Teman-teman semuanya ya, seperti mobil saja, kalau misalnya ada bagian dalamnya yang tidak berfungsi, dia nggak bisa jalan. Dan benar-benar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan cara inspiring pada hari ini, saya menghadirkan sosok, insya Allah banyak hal yang bisa kita jadikan teladan contoh dalam kehidupan kita. Beliau adalah contoh kembali. Teman-teman semuanya, inspiring apa saja yang bisa kita ambil dari beliau? Baik, mungkin kita akan berkenalan dulu ya, topiknya. Sahabat-sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah salah seorang pegawai di salah satu lembaga pendidikan, yaitu Sekolah SMP Terpadu ya, di Al-Bidiyah Pekanbaru ya. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Hartono MPD yang telah memberikan saya waktu untuk hadir dalam podcast kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Terbayang oleh kita Taufik Hidayat itu ini seperti atlet bulu tangkis. Sama sepertinya Coach Hartono ini saya mengingatkan kepada Rudi Hartono, pemain bulu tangkis Indonesia juga, legendaris ya. Alhamdulillah saya sekarang bekerja sebagai salah satu staf di Yayasan Al-Fitiyah Pekanbaru. Kebetulan kampung halaman saya di Bandung ya. Bandung ya. Jadi saya bisa memanggil Kang Taufik lah ya. Boleh. Tapi kalau sudah hijrah ke Pekanbaru ini berganti menjadi abang. Jadi tapi kalau pindah ke Jawa mungkin lebih mahal lagi ya, Coach ya, Mas. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir bersama kita Kang Taufik ya. Jadi beliau sudah lama di sini ya. Jadi bisa diceritakan sejak kapan di sini, kemudian apa ya, yang membuat beliau betah ya, bekerja di sini, hal-hal apa saja yang membuat beliau bertahan gitu ya. Karena tidak jarang seseorang yang bekerja di sebuah lembaga institusi kemudian nggak betah gitu ya. Kemudian beliau mungkin bisa cari pekerjaan yang lebih mendapatkan salary yang banyak gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ya Kang Taufik ya, apa yang membuat Kang Taufik betah di sini ya, kemudian hal apa saja yang sudah
lakukan atau diberikan oleh lembaga ini sehingga nanti ya, bisa bertahan lama di sini ya. Kalau menyoal kehadiran saya ya di Al-Fitiah ini sepertinya seperti doa saya. Lembaga ini ya. Saya dulu waktu di Bandung ya, waktu masih ya nganggur cari pekerjaan, saya pernah berdoa. Doanya itu, ya Allah, pertemukanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Kemudian pada saat itu saya ada dua ini ya, ada dua pilihan ya, apakah bertahan di Bandung atau mencoba cari peluang gitu ya, merantau ke Riau. Jadi ketika saya memutuskan untuk merantau ke Riau, rupanya jodohnya itu Al-Fitiah, coach. Saya nggak tahu juga itu ya. Lembaga ini Di lembaga Al-Fitiah. Sebenarnya bukan ini ya. Dulu awal-awal merantau itu saya kerja sebagai ini, bekerja di sebuah depot atau isi ulang air minum di daerah Cipta Karya. Itu saya ada di Pekanbaru itu tahun 2008. Nah, bagaimana ceritanya saya bisa berjumpa dengan Al-Fitiah ini? Nah, mungkin qadarullah gitu ya. Ada di sebuah kantin di Al-Fitiah ini menjadi langganan air minum saya. Depot air minum. Saya sebut saya namanya Pak Win ya. Pak Win. Beliau ini langganan air minum di tempat kami gitu kan. Kemudian singkat cerita, saya ditawari untuk bekerja di tempat beliau di kantin itu. Kantinnya? Nggak berapa lama juga sih, cuma sekitar 2 minggu. Kemudian ada tawaran, Fik, sini ada lowongan pekerjaan di Al-Fitiah, mau coba nggak? Waduh, gimana nih? Soalnya ijazah masih di Bandung, masih di Bandung gitu kan. Ya udah, coba aja lah. Akhirnya saya membuat surat lamaran pekerjaan, dan dengan respon yang cepat dari pihak yayasan menerima saya. Kebetulan saya diamani sebagai staf kebersihan. Staf kebersihan di 2009 bulan Januari. Berarti mulai bekerja 2009. Tapi kalau tempatnya di Al-Fitiah, kalau kantin itu Desember akhir 2008. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Mungkin suka dukanya ada juga ya. Suka dukanya ada juga. Cuma dalam prinsip saya, setiap segala hambatan, setiap rintangan itu harus kita hayati ya. Hadapi, hayati, nikmati. Kayak lagu ya. HHN ya. H2N ya. H2N ya. Jadi ketika kita ditemukan atau misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu masalah, nah dari masalah itu kita jangan sampai menghindar dari masalah itu. Kita harus hadapi. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan masalah itu, maka ada plong dalam hati itu. Ada plong dalam hati itu, misalkan disuruh mengerjakan anu. Ya mungkin awalnya kita merasa mangkrut gitu ya, beban gitu kan. Tapi ketika beban itu kita nikmati, kita hayati, kita hadapi gitu kan. Dan kemudian masalah itu selesai, Masya Allah gitu kan. Ada kepuasan, walaupun tanpa istilahnya penghargaan atau apa gitu kan, walaupun tanpa salary ya. Ini maaf nih, bukan ini. Walaupun tanpa ada penghargaan dari orang istilahnya, tapi ada ketenangan dalam hati ketika kita sudah menyelesaikan suatu masalah yang rumit. Berarti itu. Jadi apa kira-kira yang bisa membuatkan Taufik ya, ketika ada masalah di suatu, jelas dimanapun berada ya, dimanapun kita mungkin bekerja di sini di situ ya, pasti ada masalahnya. Ini tips ya, supaya kita seperti tadi kan Taufik bisa menghadapi, menghayati, menikmati ya, sehingga ketika bisa melewati itu ada kepuasan dan tentunya nanti ada masalah baru lagi ya, pasti ada itu ya. Nah ini tipsnya nih, ada bagaimana? Nah dari sana ya
saya ambil dari sebuah pelajaran gitu, yaitu kembali lagi ke awal, dihadapi, dihayati, dan dinikmati gitu, untuk di yayasan ini. Jadi apa upaya-upaya lembaga ini untuk, mungkin Kang Taufik sudah merasakan ya, tentu pegawai itu tidak dibiarkan begitu saja ya, masuk bekerja kemudian dengan apa yang sudah dimiliki. Itu ada hal-hal yang dilakukan oleh lembaga ini ya untuk meningkatkan kapasitas kompetensi pegawainya. Ini apa yang sudah dirasakan? Kalau yang saya rasakan itu nilai plusnya itu dari segi agama ya kayaknya. Dari segi agama, setiap orang bekerja itu pasti ada rezekinya masing-masing gitu. Saya tidak mengatakan bahwa di yayasan ini gajinya kecil. Dan saya tidak mengatakan bahwa di yayasan ini gajinya besar. Cuma yang saya rasakan ini ada nilai plus, itu nilai agama, seperti bimbingan rohani ya, dari setiap karyawan, setiap staf itu, atau dianjurkan untuk mengadakan pengajiannya, pertemuan-pertemuan pembinaan seperti itu. Nah dari sana jadi diambil positifnya itu, justru itu mempengaruhi segala sektor di kehidupan kita. Misalkan dari ekonomi kita, jadi kita tidak mengandalkan misalkan salary dari lembaga ini kan. Nah kita berpikir itu kan, Allah itu kan maha luas, rezeki Allah ada di mana-mana, bukan hanya di yayasan. Akhirnya ya itulah coach, saya sama istri bikin usaha, bikin donat. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah coba ini ya, donat bomboloni. Mungkin coach pernah nyoba sendiri ya. Nah dari sana itu, dari sebenarnya walaupun kita nggak mungkin sih cuma gara-gara pembinaan seperti itu bisa seperti itu, tapi yang saya rasakan seperti itu. Jadi ada keyakinan bahwa sesungguhnya rezeki kita itu sudah diatur. Iya, sudah diatur ya. Ya kalau mungkin tidak dapat di sini ya Allah berikan. Iya. Hanya saja mungkin ketika kita maksimal di amanah kita di pekerjaan kita ini ya, ya mungkin itu membuka peluang yang lain, itu mungkin ya. Iya, di samping itu di lembaga ini ya masya Allah banyak teman-teman ya, baik ustadz-ustadznya itu ya, walaupun mereka istilahnya tidak mengatakan bahwa saya berjasa kepada kamu dengan untuk bangkit dari keterpurukan ini, bukan terpuruk sih istilahnya. Ya namanya juga merantau gitu kan, kita merangkak. Nah, ada ustadzah gitu kan, ustadz yang ada orang-orang. Saya tidak mengatakan ini dalam hal ekonomi, tapi apa ya, solidaritasnya itu tinggi gitu kan. Ada teman-teman yang bisa memberikan penguatan, nasihat, dan itu yang membuat kita. Iya. Dan inilah lingkungan kerja yang positif mungkin ya. Jadi istilahnya kita ada suatu kebutuhan gitu kan, tapi kita nggak sampai gitu kan. Kita istilahnya update di medsos, saya lagi ini nih, lagi keringan ini. Tapi ada teman yang dimintai bantuan dan beliau ini mengasih bantuan kepada saya. Mungkin saya tidak menyebutkan orangnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balaskan. Baik, terkait dengan kerjaan Kang Taufik ini kan ini ya, sebagai staf keamanan di sekolah ya, jadi kira-kira apa tips ketika dikasih amanah sebagai staf keamanan, dan ya bisa jadi mungkin ada hal-hal mungkin dengan kondisi pandemi saat ini tidak di posisi itu lagi ya, karena anak-anak nggak sekolah gitu ya. Mungkin apa tipsnya untuk menjadi seorang pegawai dalam ini ya? Mungkin coach, kalau saya bisa dibilang suka ini ya, lebih banyaknya gerak gitu. Bukan hanya di pos, bukan hanya mengatur parkir saja gitu. Jadi saya lebih banyak misalkan jalan-jalan, misalkan melihat halaman sekitar, atau mungkin bercanda dengan anak-anak. Nah, di sana lebih ini lagi kan, nggak sampai di dalam apa istilahnya, kita ada tupoksi dalam pekerjaan itu. Jadi kita tidak hanya terpaut dalam itu, tidak fokus kepada satu yang diamanahkan kita.
Ya kalau misalkan ada sampah, misalkan dari tempat sampah dia keluar, kita betulkan gitu kan. Atau ada dedaunan yang turun, kita sapu gitu. Atau misalkan ada guru minta bantuan, ya selama kita masih bisa membantu gitu, yang tidak mengganggu pekerjaan kita bantu kita. Dan yang saya ini kan dalam lembaga ini adalah kontribusi sebenarnya. Saya mungkin bukan seorang guru di sana, bukan seorang guru Quran atau guru matematika gitu kan. Ya saya istilahnya kalau motor saya kalau jadi baut aja. Yang penting motornya bisa jalan, yang penting ondernya tidak sampai lepas-lepas kemana-mana gitu. Mungkin ibaratnya kayak gitu. Kita merasakan bahwa dalam sebuah satu sistem, satu tim, sehingga kita bangga menjadi salah satu komponen ya betul ya. Teman-teman semuanya ya, seperti mobil saja, kalau misalnya ada bagian dalamnya yang tidak berfungsi, dia nggak bisa jalan. Dan benar-benar peran inilah yang bisa kita lakukan ya. Mungkin kita nggak nampak di depan ya, tapi peran kita itu berarti, dan ini mungkin ya. Baik teman-teman semuanya, Kang Taufik ini selain security, kemudian juga di rumah juga membuat kue-kue, roti dan aneka makanan lah gitu ya. Dan beliau juga ternyata ada bakat terpendam ya, bisa bermain alat musik dan juga bisa bernasyid ya, bernyanyi. Ya mungkin kita coba ya. Ya silakan Kang Taufik. Ku buka album biru penuh debu dan busa, ku pandangi semua gambar diri, putih bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Kata-kata yang indah, kan jadi deritanya, tangan halus dan suci apa ya, lanjut ya musiknya. Keren. Dan berikan kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Baik, sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya sudah mengikuti acara kita. Ya mungkin
closing ya, mungkin pesan-pesan nih Kang Taufik yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin juga memiliki profesi yang sama dengan Kang Taufik nih. Ya, silakan. Baik teman-teman sekalian, mitra-mitra kami, sahabat-sahabat kami, dalam hidup ini pasti ada rintangan, pasti ada hambatan. Kita niatkan semata-mata hambatan ini adalah bukan niatkan ya. Kita jadikan hambatan ini sebagai suatu pijakan kita untuk lebih baik lagi. Niatkan dalam diri kita dalam setiap pekerjaan itu hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cintai keluarga, cintai teman kita, saling berbagi, kemudian saling peduli. Insya Allah. Baik, sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita di Inspiring Future, Inspiring People pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap momen-momen yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Taufik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.